Halo teman-teman dan Bu Eni, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai Animal Rescuers. Yang pertama, saya akan mempresentasikan mengenai entry point. Di bagian preparation ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, persiapan sebelum hari H atau hari pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran ini, guru menyiapkan pembelajaran dengan mendesain suasana kelas sesuai dengan tema animal seperti kebun binatang. Yang kedua, siswa akan diminta untuk membawa boneka hewan yang disukai atau memakai baju dengan gambar hewan yang disukai. Yang ketiga, guru merencanakan kegiatan pergi ke kebun binatang di akhir pembelajaran. Kemudian, persiapan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang pertama adalah guru menyiapkan sebuah video mengenai hewan-hewan yang akan dipelajari. Yang kedua, guru menyiapkan gambar wajah binatang untuk dijadikan bandana atau topeng. Yang keenam, guru memberitahukan mengenai kegiatan di luar kelas atau kunjungan yang akan siswa lakukan kepada siswa dan wali murid. Pada entry point yang kedua, akan dijelaskan mengenai favorite animals. Yang pertama, guru dan siswa mengenakan pakaian atau atribut dari hewan yang disukai oleh masing-masing. Yang kedua, guru meminta siswa melakukan sebuah permainan bermain peran dari hewan yang disukai dan menceritakan alasan memilih hewan tersebut dan apa yang dia rasakan saat bermain menjadi hewan tersebut dengan percaya diri. Misteri to be solved. Yang pertama, guru mengajak siswa untuk bereksplorasi lebih dalam mengenai hewan yang mereka pilih dengan memberikan sebuah kasus atau tebakan mengenai hewan dari ciri-ciri yang disebutkan atau gerakan yang diperagakan. Yang kedua, guru mengajak siswa bermain peran sesuai dengan hewan yang diperankan. Yang ketiga, guru mengajak siswa untuk melakukannya di luar kelas dengan jalan-jalan di kebun binatang. Dan yang keempat, kesimpulan dari entry point adalah siswa mampu mengenal nama-nama hewan, jenis hewan, cara memelihara hewan, dan cara memberikan kasih sayang untuk makhluk hidup lain selain manusia. Selanjutnya adalah capturing curiosity. Capturing curiosity adalah suatu proses yang menuntun anak untuk mencari tahu mengenai apa yang sudah mereka ketahui tentang animal rescue dan apa yang ingin mereka pelajari. Sehingga diharapkan guru dapat membantu anak untuk terlibat aktif dan menumbuhkan rasa keingintahuan mereka selama pembahasan. Dalam tahap ini, terdapat 7 pertanyaan yang akan menjadi topik pembahasan, yaitu apa yang sudah kamu ketahui tentang hewan, apa yang ingin kamu ketahui tentang hewan, di mana kamu akan mencari tahu hal-hal mengenai hewan, di mana hewan bertempat tinggal, bagaimana cara merawat hewan, bagaimana cara hewan berkembang biak, dan bagaimana cara hewan bertahan hidup. Learning block 1. Fokusnya adalah mengenalkan jenis-jenis hewan pada anak. Explore and express activities. Yang pertama, mengenali nama hewan melalui cerita singkat. Guru membacakan cerita singkat tentang hewan sambil mengenalkan nama-nama hewan. Siswa mendengarkan dan siswa akan mengenal hewan. Yang kedua, mengenali suara hewan melalui pembacaan cerita. Misalkan saja, guru sedang bercerita tentang kucing. Saat itu juga, guru akan menirukan suara kucing dan setelah itu siswa diminta untuk menirukannya. Yang ketiga, mengenal ciri khusus hewan berupa tempat hidupnya. Guru menyediakan video singkat mengenai tempat hidup hewan. Kemudian, guru akan mengenalkan konsep tentang penggolongan hewan berdasarkan tempat hidupnya di darat, laut, ataupun udara. Dan yang keempat, membuat mind map tentang hewan dan tempat hidupnya. Guru akan meminta siswa membuat mind map dan menghiasnya. Setelah selesai membuat, siswa diajak untuk menempelkan hasil karya mereka di dinding kelas. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai learning block 2. Fokus pada learning block ini adalah kebun binatang dan di mana tempat tinggal hewan. Yang pertama, mengenal habitat hewan. Di sini, guru akan memulai pembelajaran dengan sesi membaca dari buku maupun sebuah video. Yang kemudian, guru mengajak siswa untuk menganalisis mengenai hal-hal yang ada di bacaan maupun yang ada di video.
Kemudian, siswa akan diminta untuk mereview dari hasil analisis mereka dan akan direkap oleh teman-temannya. Yang kedua, memahami tentang bagaimana merawat hewan. Guru akan memperlihatkan sebuah video mengenai salah satu hewan yang sedang mendapat perawatan. Kemudian guru meminta siswa untuk memperhatikan video baik-baik. Di sini, guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan yang ada di video. Siswa akan diminta mendiskusikan pertanyaan tersebut dalam kelompok yang kemudian akan dibuat mind map mengenai jawaban yang telah mereka buat. Selanjutnya, membuat gambar hewan yang disukai kemudian diberi warna. Sebelum melanjutkan pembelajaran, guru akan bertanya kepada siswa mengenai hewan apa yang mereka sukai. Dan kemudian mereka akan diminta untuk menggambar hewan dan memberi warna. Yang terakhir adalah membuat rumah hewan yang disukai. Pada learning block yang ketiga, akan menjelaskan tentang jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, mengenal jenis hewan berdasarkan jenis makanannya melalui buku pembelajaran. Pada bagian ini, guru membagikan buku-buku tentang pengenalan hewan berdasarkan jenis makanannya kepada masing-masing siswa. Guru membaca, menjelaskan sekaligus menunjukkan contoh hewan berdasarkan jenis makanannya kepada siswa. Siswa mulai memahami dan mengenal contoh hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang kedua, mengetahui jenis makanannya. Pada bagian ini, guru memperlihatkan contoh hewan berdasarkan jenis makanannya melalui video. Guru mulai memperjelas isi dari tampilan video yang telah ditonton siswa. Siswa mulai memahami jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Pada bagian 3, menggambarkan salah satu jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Pada bagian ini, setelah mengenal jenis hewan berdasarkan jenis makanannya, guru mengajak siswa untuk menggambar salah satu jenis hewan yang disukai berdasarkan jenis makanannya. Kemudian, siswa menghiasi gambarnya menggunakan biji-bijian warna-warni. Pada bagian keempat, membuat rangkuman tentang contoh hewan dan jenis makanannya. Pada bagian ini, guru mengadakan evaluasi dari pembelajaran yang sudah mereka pelajari tentang jenis hewan berdasarkan jenis makanannya, lalu menyuruh siswa untuk membuat rangkuman. Siswa membuat rangkuman dari apa yang telah mereka pelajari tentang jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Learning Block 4. Pembelajaran keempat berfokus pada materi mengamati perilaku hewan. Explore and Express Activities. Yang pertama, mengamati bagaimana cara hewan makan dan minum. Siswa disuruh pergi ke kebun binatang didampingi oleh guru, kemudian siswa membentuk kelompok. Selanjutnya, siswa mengamati dan mencatat bagaimana cara hewan yang berada di kebun binatang tersebut makan dan minum. Yang kedua, mengamati bagaimana cara hewan berkembang biak. Setelah siswa mengamati dan mencatat bagaimana cara hewan makan dan minum, siswa diminta mengamati bagaimana cara hewan berkembang biak melalui penjelasan yang diberikan oleh pemandu mereka. Yang ketiga, mengamati bagaimana kebiasaan tidur hewan. Siswa mengamati dan mencatat penjelasan yang diberikan oleh pemandu mereka tentang bagaimana kebiasaan tidur hewan. Kemudian yang keempat, membuat mind map tentang apa yang sudah diamati. Setelah semua kegiatan selesai, siswa diminta untuk membuat mind map tentang apa yang telah mereka pelajari dan amati, dan guru meminta siswa untuk menceritakan apa yang telah mereka buat pada pertemuan berikutnya. Pada bagian exit point, akan diadakan sebuah pertunjukan drama mengenai hewan di mana orang tua dan anak-anak diundang serta dalam kegiatan ini. Dan kegiatan digunakan sebagai media untuk menunjukkan hasil selama siswa belajar. Sebelum kegiatan dimulai, anak-anak diajak untuk membuat perencanaan
mengenai semua hal yang telah mereka pelajari bersama selama perjalanan unit dan kegiatan yang paling dinikmati anak-anak. Mereka akan diajak membahas kegiatan tersebut dengan memberikan ide dan pilihan anak-anak, mempertimbangkan cerita apa yang akan mereka tampilkan, konsep seperti apa yang ingin mereka buat, setting panggung yang bagaimana yang mereka inginkan, dan pembagian peran yang akan dimainkan di dalam drama yang mereka tampilkan. Anak-anak juga dapat menghias undangan untuk diberikan kepada orang tua mereka. Di hari pertunjukan, semua merasa gembira dan bersorai sembari menikmati makanan yang dihidangkan sambil menunggu pertunjukan anak-anak dimulai. Guru juga menyiapkan kamera video untuk merekam semua kegiatan anak-anak dan juga reaksi dari tiap orang yang hadir di acara pertunjukan tersebut. Kemudian akan diputar dan ditonton oleh anak-anak untuk mengingat atau mengenang masa-masa pertunjukan mereka. Asesmen yang digunakan untuk keseluruhan kegiatan ini adalah: yang pertama, siswa diminta membuat sebuah mind map sederhana tentang apa yang telah mereka pelajari. Yang kedua, siswa membuat hiasan dinding dengan menggambar dan memberi warna hewan yang mereka sukai. Kemudian yang terakhir, siswa akan menampilkan sebuah drama tentang kehidupan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dalam presentasi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.